Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia terus melakukan modernisasi kekuatan maritimnya untuk menghadapi tantangan geopolitik di kawasan. Berbagai akuisisi telah dilakukan, termasuk pengadaan kapal frigat, kapal selam, serta pesawat patroli maritim untuk meningkatkan kemampuan tempur dan pengawasan laut. Pemerintah Indonesia juga memperkuat armada Korps Marinir dengan akuisisi rudal pertahanan pantai Brahmos dan kendaraan amfibi. Dengan meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan dan juga ancaman terhadap kedaulatan maritim, Indonesia melihat perlu memiliki aset yang lebih strategis guna meningkatkan daya gentar serta memperluas cakupan operasional di lautan yang luas. Dalam perkembangan ini, muncul gagasan bahwa kepemilikan kapal induk menjadi suatu kebutuhan bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kemampuan proyeksi kekuatan di laut menjadi aspek yang sangat penting. Kehadiran kapal induk akan memungkinkan Indonesia mampu menggelar operasi militer dan juga bantuan kemanusiaan dengan lebih fleksibel. Selain itu, kapal induk dapat memperkuat pengaruh diplomasi maritim serta menjadi elemen deterrence dalam menghadapi potensi ancaman dari negara lain. Dengan latar belakang ini, pemerintah mulai mempertimbangkan opsi pembelian kapal induk ringan yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Salah satu opsi yang paling menarik perhatian Indonesia adalah ITS Giuseppe Garibaldi, kapal induk ringan milik Angkatan Laut Italia yang sudah dipensiunkan. Kapal ini memiliki panjang 180,2 meter dengan bobot muatan penuh mencapai 13.850 ton. Dengan desain yang memungkinkan pengoperasian pesawat tempur lepas landas pendek dan juga dan kepentingan nasional di wilayah maritim yang luas, terutama di kawasan Natuna dan juga Samudra Hindia. Indonesia sendiri telah dikabarkan mengajukan penawaran sebesar 250 juta US dollar untuk membeli Giuseppe Garibaldi dari Italia. Harga ini mencakup kapal induk itu sendiri beserta agar tetap sesuai dengan standar operasional maritim modern. Meskipun bukan kapal induk baru, Giuseppe Garibaldi tetap menjadi opsi menarik bagi Indonesia mengingat keterbatasan anggaran untuk membeli kapal induk generasi terbaru. Namun akuisisi kapal induk ini juga membawa berbagai tantangan, terutama dalam biaya operasional dan juga pemeliharaan. Sebagai kapal induk yang sudah berusia lebih dari 30 tahun, Giuseppe Garibaldi tentu membutuhkan perawatan yang lebih intensif dibandingkan kapal-kapal modern. Selain itu, pengoperasian kapal induk memerlukan sumber daya manusia yang terlatih serta infrastruktur pendukung seperti pangkalan khusus dan fasilitas pemeliharaan. Dengan kondisi anggaran pertahanan Indonesia yang harus dibagi untuk berbagai kebutuhan, masih menjadi pertanyaan, apakah Indonesia memang mampu mengoperasikan kapal induk ini secara optimal? Ada salah satu alasan utama yang diduga menjadi alasan Indonesia tetap mempertimbangkan pembelian Giuseppe Garibaldi. Alasan tersebut adalah karena paket pembelian ini diduga mencakup sejumlah jet tempur AV-8B Harrier II
Angkatan Laut Italia saat ini memiliki 15 unit AV-8B Plus Harrier 2, di mana 14 unit diantaranya merupakan varian yang telah ditingkatkan dengan flare, radar APG-65 dan juga port targeting. Sementara satu unit lainnya adalah varian twin seater yang digunakan untuk latihan. Dengan pembelian kapal induk ini, Indonesia akan dapat mendapatkan pesawat tempur berbasis kapal induk untuk pertama kalinya. Dengan adanya AV-8B Harrier dalam paket pembelian ini, Indonesia dapat langsung mengoperasikan Giuseppe Garibaldi tanpa harus menunggu pesawat STOVL generasi terbaru. Jet tempur ini memang masih memiliki kapabilitas yang baik dalam pertempuran udara, serta serangan terhadap target di darat dan juga di laut. Hal ini tentu akan memberikan keuntungan strategis bagi Indonesia dalam meningkatkan kemampuan serangan maritimnya secara signifikan. Kehadiran pesawat tempur tersebut juga akan menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan jet tempur berbasis kapal induk. Skema pembelian ini menjadi sangat menguntungkan karena Indonesia ternyata tidak hanya memperoleh kapal induk kosongan, tetapi juga langsung mendapatkan armada pesawat yang sudah teruji dalam berbagai operasi militer. Meskipun pesawat AV-8B Harrier 2 bukanlah pesawat generasi terbaru, peningkatan yang telah dilakukan oleh Italia membuatnya masih sangat relevan dalam operasi militer modern. Dengan kombinasi antara Giuseppe Garibaldi dan juga pesawat AV-8B, Indonesia dapat memperkuat postur pertahanan maritimnya dengan jauh lebih baik, terutama dalam menghadapi ancaman di perairan yang penuh sengketa. Dari segi diplomasi pertahanan, pembelian kapal induk ini juga membawa dampak positif bagi hubungan Indonesia dan juga Italia. Kerjasama ini tentu dapat membuka peluang lebih luas bagi industri pertahanan Indonesia dalam mengadopsi teknologi kapal induk dan pesawat tempur berbasis laut. Selain itu, akuisisi ini akan meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata negara-negara tetangga serta mampu memperkuat posisi strategis dalam berbagai forum pertahanan internasional. Meskipun pembelian Giuseppe Garibaldi membawa banyak keuntungan, Indonesia tetap harus mempertimbangkan berbagai tantangan yang menyertainya. Salah satu tantangan terbesar adalah kesiapan infrastruktur untuk mendukung operasi kapal induk. Pangkalan laut yang ada saat ini mungkin belum sepenuhnya mampu menampung kapal sebesar ini, sehingga diperlukan investasi tambahan untuk membangun fasilitas yang